apa alasannya kenapa kita bisa sampai memiliki suatu pembahasan mengenai teman spiritual itu, ya perlu kita ketahui bahwa bahkan di dalam kehidupan keseharian kita pun, pada saat kita ingin berteman dengan seseorang ataupun pada saat kita ingin membuat teman dengan seseorang, tentunya pada saat ini kita maksudkan adalah teman yang untuk jangka waktu yang lama. Ya tentunya kita juga harus tahu ya sifat ataupun mengenal orang tersebut ataupun saling mengetahui dulu kedua orang tersebut. Ya, jadi tanpa kita mengetahui orang tersebut ya secara lebih, maka kita tidak akan dapat menjadi teman dari orang tersebut ataupun menjadi pasangan hidup kita. Jadi bila mana kita tidak kenal seseorang dengan baik, lalu kita berteman dengan orang tersebut ataupun langsung mengambilnya sebagai pasangan hidup kita, maka ya dia itu ataupun akan menimbulkan banyak masalah yang lebih serius lagi. Ya, karena itulah ya maka kita bisa melihat kenyataan bahwa untuk memilih teman saja ataupun untuk memilih pasangan hidup saja kita juga harus saling mengetahui. Apalagi yang kita bicarakan ini adalah suatu masalah yang lebih serius lagi, yang mana adalah kita tidak boleh selalu bertukar-tukar ataupun tidak boleh menukar teman spiritual itu setiap saatnya. Jadi ya bahkan kita bisa melihat kenyataan pasangan hidup saja, suami istri saja, pada saat pernikahan tersebut ataupun pernikahan itu mereka telah mengucapkan komitmen untuk selalu ataupun untuk dapat hidup bersama selamanya seumur hidup. Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian adanya. Tidak jarang kita melihat kenyataan pada pertengahan perjalanan pernikahan mereka, apa yang terjadi adalah mereka bisa tidak cocok satu sama lainnya. Dan akhirnya mereka bisa berpisah ataupun yang kita katakan dengan cerai. Ini merupakan suatu peristiwa yang menyedihkan, sesuatu peristiwa yang jelek, ataupun tidak bagus. Tetapi ini adalah suatu kenyataan yang sering terjadi. Dan bahkan ya bila mana kedua belah pihak sudah setuju untuk berpisah, kadang-kadang perpisahan itu juga adalah merupakan keputusan, suatu keputusan yang juga cukup baik. Ya demikian juga dengan teman spiritual itu ataupun dalam teman spiritual itu. Teman spiritual itu adalah ya sesuatu yang harus kita bina ataupun hubungan yang harus terjalin untuk seumur hidup. Jadi kita harus benar-benar di sini memilihnya ataupun mengenalnya dengan baik ya. Jadi harus saling mengenal dengan baik. Oke, pada saat kita membicarakan tentang topik teman spiritual ini, ada 5 poin yang menjadi pokok pembahasan ini. Kenapa? Ya poin pertama adalah kenapa kita harus mencari teman spiritual ini. Kedua itu adalah merupakan klasifikasi daripada teman spiritual itu. Ya. Kemudian karakter-karakter yang ketiga adalah sifat-sifat utama apa yang seharusnya dimiliki. Dan keempat adalah metode, bagaimana cara metode untuk bertemu ataupun menemukan teman spiritual itu. Dan kelima adalah manfaat yang dapat diperoleh dari seseorang setelah kita ataupun seseorang itu dapat ataupun menemukan daripada teman spiritual ini. Jadi tanpa kita mengetahui alasan-alasan yang demikian ini, ya maka kita tidak akan dapat mengharapkan ya kita kalau tanpa mengetahui sebab ini, ya walaupun kita telah mendapatkan seorang teman spiritual, ya kita mungkin tidak akan dapat mempertahankan hubungan itu dan untuk selamanya. Jadi untuk itu, ya hal demikian ini, alasan-alasan ini adalah sangat penting untuk kita ketahui. Ya, di sini ada dijelaskan bahwa ada 3 alasan ya bagaimana ataupun bagaimana kita bertemu dengan teman spiritual. Kenapa kita harus bertemu ataupun memiliki seorang teman spiritual itu? Yang pertama adalah otoritas daripada spiritual itu sendiri. Yang kedua adalah kebutuhan untuk memiliki teman spiritual itu. Dan yang ketiga adalah contoh ataupun kita katakan contoh ya yang dapat diberikan oleh seorang teman spiritual itu. Di dalam Prasna Paramita Samkhaya Gatha dikatakan, ya di sini dikatakan bahwa kenapa ya seorang teman spiritual itu adalah sedemikian pentingnya. Karena seorang bodhisattva ataupun seorang mahasatwa yang ingin mencapai Samyak Sambuddha ataupun kebudayaan yang paling sempurna, ya maka pertama-tama dia harus ya mendekati seorang teman spiritual dan ya memiliki dulu teman seorang spiritual itu. Jadi kenapa hal ini harus terjadi? Jadi kita semua di sini ingin mencapai pencerahan. Alasannya adalah kenapa kita butuh teman spiritual.
Kita semua di sini ingin mencapai pencerahan, itu sudah pasti. Lalu dalam rangka untuk bisa mencapai pencerahan itu, kita butuh adanya suatu instruksi yang tepat ataupun instruksi yang benar. Jadi kita tidak bisa untuk mencapai pencerahan itu hanya semata-mata mencari sebuah jalan ataupun membuat satu cara lalu kita jalaninya. Karena bisa saja banyak sekali kita akan terbawa oleh cara ataupun jalan yang salah. Bila mana kita sudah melangkah ke jalan yang salah, maka apa yang menjadi hasil adalah mungkin penderitaan akan jauh lebih banyak ataupun lebih besar daripada kebahagiaan yang kita dapatkan. Ya, jadi itulah sebabnya ya kenapa kita mencari teman spiritual. Jadi di sini kita benar-benar ya harus memiliki suatu alasan yang logika dulu ya, harus betul alasan logika dulu, yang mana adalah kita ketahui bahwa dalam hidup kita ini kita membutuhkan pahala kebajikan. Karena pahala kebajikan itu adalah merupakan sumber daripada kebahagiaan, dan pahala kebajikan itu juga adalah merupakan sumber bagi kita untuk mencapai pencerahan sempurna. Jadi itulah sebabnya kenapa di sini Buddha pada ajarannya, di dalam ajaran 6 paramita ataupun saparamita ataupun 6 kebajikan itu, Buddha meletakkan ajaran tentang dana ataupun memberi itu di nomor pertama ataupun di dalam pembahasan yang paramita yang pertama. Karena di sini ya kita dengan memberi ya kita akan mengumpulkan pahala kebajikan, dan pahala kebajikan itu akan menjadi sumber daripada kebahagiaan sementara kita ini. Jadi bagaimanapun juga ya kemakmuran itu akan dapat memberikan kebahagiaan sementara bagi kita. Jadi di sini Buddha mengajarkan cara bagaimana kita bisa memberi kebahagiaan ini, yaitu dengan cara mengumpulkan pahala kebajikan ini. Yang kedua adalah pentingnya bagi kita untuk memperoleh teman spiritual itu, yang tadi pertama adalah untuk mengumpulkan pahala kebajikan. Yang kedua adalah di sini supaya kita dapat meninggalkan ataupun melenyapkan semua halangan-halangan ya. Jadi kita bagaimana tahu ya halangan-halangan kita ya, yaitu dari teman spiritual kita. Bila mana kita masih belum tahu adanya racun-racun ataupun halangan yang ada di dalam diri kita, maka kita tidak bisa mengharapkan kita bisa memperoleh suatu kehidupan yang bahagia ataupun suatu kehidupan yang tenang. Jadi contohnya pada saat kita disuruh untuk tidur di dalam suatu kerangkeng bersama dengan harimau, maka sudah pasti kita tidak akan dapat tidur dengan tenang, tidur dengan nyenyak, karena karena di sana selalu ada ketakutan. Oleh sebab itu, maka apa yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengeluarkan harimau itu dari kerangkeng ataupun kandang tersebut, atau diri kita yang keluar daripada kandang tersebut. Baru dengan demikian kita bisa tidur dengan tenang ataupun dengan bahagia. Jadi oleh sebab itu sama seperti diri kita, bagi kita untuk dapat memperoleh suatu kebahagiaan, maka apa yang perlu kita lakukan di sini adalah kita harus mengeluarkan ataupun membebaskan diri kita ataupun melenyapkan dulu racun-racun yang ada di dalam diri kita. Barulah dengan setelah melenyapkan ataupun menghilangkan racun yang ada di dalam diri kita baru bisa memperoleh suatu kebahagiaan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melenyapkan ataupun menghilangkan racun di dalam diri kita. Inilah sesuatu yang harus kita pelajari dari teman spiritual kita. Jadi dengan demikian alasan ini menjadikan betapa pentingnya bagi kita untuk mendapatkan seorang teman spiritual itu ya. Dan akhirnya ya teman spiritual itu juga di sini ada 3 contoh ya mengenai teman spiritual itu ya, diberikan ada 3 contoh. Teman spiritual itu ibaratnya adalah sebagai seorang pemandu kita, Teman spiritual itu juga bisa sebagai seorang katakanlah bodyguard kita, pelindung kita, ya bodyguard kita, ataupun teman spiritual itu ibaratnya adalah sebuah perahu